Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam acara doa ini. Ada dua hal yang terpenting bagi kehidupan, yaitu pertama, kita harus punya hubungan dengan sumber hidup. Itulah melalui doa. Dan yang kedua, kita perlu makanan yang memberikan kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dua perkara ini harus menyatu, harus terus menjadi konsumsi dari semua anak Tuhan yang ingin bertumbuh dengan baik dalam rohaninya. Oleh karena itu mari kita memulai dengan kita memuji Tuhan dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang punya kuasa dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur karena kami boleh Tuhan diberi kesempatan, bahkan hak untuk mendekat. Satu privilege sehingga kami boleh mendekati Engkau. Dan Kau pun punya janji, mendekatlah maka aku akan mendekat. Kami percaya itulah kunci kami bersekutu dengan Engkau. Kami pegang janji firman-Mu bahwa kalau kami mendekat, Engkau pasti rela mendekat kepada kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa ini dalam satu nama yang kudus di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini suku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Apa ukuran Anda benar-benar dalam keadaan yang baik hubunganmu, yaitu jiwamu tenang. Nah, ini penting, ini barometer jiwamu tenang. Mari kita nyanyikan ya nyanyian ini, dan kita menghayati jiwamu tenang. Kita mesti berkata juga pada jiwa kita, tenang, tenang, ya Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu, bersama-Mu. Amin Tuhan. Dalam naungan-Mu jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu, bersama-Mu. Amin. Dalam naungan jiwaku tenang Tuhan bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan-Mu ku buka hati, untuk jamahan-Mu. Yes Tuhan, berserah berjamaah anak-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih, ambil alih. Yes, ambil alih Tuhan di altar-Mu. Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih hidup anak-anak-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sembah Dia, serahkan roh dan jiwamu, bahkan tubuhmu Tuhan.
kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami tenang. Jiwaku tenang. Ku rasuni kita, rasuni kita rawat. Jiwaku dalam tangan-Mu. Jiwaku dalam tangan-Mu. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih. Glory, 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 glory. Kami mau memuji nama-Mu. Sedikit dengan roh kami, dengan jiwa kami dan mulut kami. Hina ku rasini kita, hina ku rasa. Jiwa kami tanam di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu berkata janji-janji yang luar biasa, dan kami akan pujikan janji-Mu itu benar-benar firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Yes, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin Tuhan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
dan perlindungan bagiku, pertolonganku Tuhan. Amin Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku Tuhan, pertolonganku Tuhan, pertolonganku amin. di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku Tuhan. pertolonganku Amin Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. terima kasih. Engkau Raja kami, Pertolongan kami datangnya darimu, kami mau sembah Kau. pertolongan kami datangnya darimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pertolongan kami datangnya darimu. Kami bersuka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, Terima kasih glory. Rasana kuning taramashe, ya ramashe. Roh kami meninggi, yes Tuhan, ya glory, glory, glory. Janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, perjalanan kami adalah perjalanan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dan kami butuh Tuhan, iman kami terus diperkuat untuk menuju pelabuhan kesukaan yang Kau janjikan. Kami percaya sebagaimana Engkau katakan bahwa dalam dunia kami akan menderita. Itu Engkau sudah canangkan dan kami tahu itu Tuhan. Tapi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa memberikan kami kekuatan
kekuatan spiritual Tuhan. Untuk mengangkat kami terus Tuhan terbang tinggi Tuhan. Mengatasi badai hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkan apa yang Kau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita boleh bertahan dalam kehidupan ini yang penuh dengan derita, yang penuh dengan cobaan. Tapi jangan kita mundur, jangan kita merasa kecewa. Salah satu roh kekecewaan yaitu yang membuat banyak orang, loh kok begini ikut Tuhan. Mari kita mau bersandar terus pada kebenaran ilahi. Dan inilah yang diterangkan dalam surat Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Bagaimana kita harus bersandar kepada kebenaran ilahi. Ya, dari awal surat Yakobus dari ayat 2 sudah memberitahu tentang bahwa kita mau tidak mau memang harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Dan dari ayat 2 terus sampai ayat yang kita baca, ayat 16 itu bicara pencobaan-pencobaan yang positif, ya. Namun seringkali oleh karena reaksi kita, tanggapan kita, kenapa ya saya sudah berbuat baik begini, kok masih datang pencobaan? Nah, ini yang diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya, betapa pentingnya butuh hikmat. Ya, untuk bisa mengerti supaya kita itu jangan sampai goyah. Dan dalam Yakobus 1 ayat 8 kita ulangi kembali kenapa kita ini butuh hikmat, ya. Kita baca ayat ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, orang yang mendua hati, bimbang, dia tidak akan tenang. Saya sudah terangkan keterangan tentang ini. Ketenangan itu datang oleh karena orang itu bisa tetap berada di bawah dan berdiri di bawah. Ya, seandainya saudara berada di satu bangunan yang sangat tinggi dan sudah berdiri di atas bangunan tinggi, saudara, apalagi kalau sudah kena angin begitu, saudara sepertinya mau didorong jatuh. Tapi coba kalau sudah berada di bumi, kakimu menjejak di bawah. Saya sudah gambaran daripada pembalap-pembalap memakai mobil selalu lebar, ya, dan rendah. Karena itu titik beratnya supaya di bawah, dan itu yang membuat stabil, ya. Dan kita sudah memberitahu dalam Yakobus 1 ayat 17 dan 18 bagaimana jawaban untuk penyelesaian daripada pencobaan-pencobaan itu, yaitu kuncinya anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu baik dan sempurna. Itu telah dituliskan dalam ayat 17-18, ya. Apa anugerah Tuhan? Diberikan pada manusia dua pribadi sendiri, yaitu Yesus, ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan setelah Yesus naik ke surga, dia kirim lagi pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus inilah dua pribadi yang akan terus mencengkeram hidup kita supaya kita punya fondasi yang kokoh. Ya, dan mari kita belajar menerima kedua pribadi ini. Firman kebenaran dan Roh kebenaran. Dua pribadi inilah yang membuat kita kokoh. Karena itu, saudaraku, mari kita mau belajar menerima firman kebenaran. Karena ini fondasinya. Kalau Anda punya firman kebenaran, maka Roh Kudus nanti akan bekerja. Roh kebenaran itu mau hinggap
dalam diri saudara. Karena saudara mau benar. Ya, betapa pentingnya fondasi ini, suku. Karena itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa berbahagia kalau kamu bisa mengetahui aku ini Mesias dan aku akan mendirikan gerejaku di atas fondasi ini, yaitu iman ini. Iman apa? Supaya Yesus itu memang fondasi, ya, batu karang. Kisah Rasul 4 ayat 11 mengatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu, kata Petrus, kamu orang-orang Yahudi. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru. Nah, bagi kami yang percaya Yesus, dia itu menjadi batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang pertama yang diletakkan untuk satu bangunan. Karena itu apa kata firman Tuhan? Untuk firman ini diterangkan dalam surat Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, inilah step-step, langkah-langkah bagaimana sudah menerima firman kebenaran, fondasi itu. Diperintahkan di sini, hai saudara-saudara yang kukasihi. Yakobus, saudara Yesus yang dulunya tidak percaya Yesus, tapi bertobat oleh karena waktu Yesus bangkit, baru dia sadar, baru dia bertekuk lutut, baru dia menyembah bahwa Yesus itu Raja, bukan lagi saudara kandung yang dia dulu anggap itu, masa benar dia Allah. Tapi sekarang dia betul-betul menganggap Yesus itu sebagai Raja yang harus didengar. Dia khususnya sebagai Nabi, karena itu harus cepat mendengar. Artinya apa, Sku? Firman Tuhan itu harus cepat kita tangkap. Ini makanan jiwa. Nah, ini bukan lagi hanya spiritku, tapi jiwa yang harus menguasai apamu. Apa daripada kita? Pikiran, perasaan, kehendak. Ini jiwa. Kenapa, Sku? Karena pikiran, perasaan, dan jiwa ini, Sku, yang sering mengganggu mood kita. Ya, jadi situasi kita ini terganggu oleh pikiran dan perasaan. Dan kita seringkali menentukan kehendak kita berdasarkan pikiran dan perasaan. Padahal mestinya tidak begitu. Kita harus menundukkan pikiran dan perasaan kita kepada kehendak Allah. Nah, seringkali kita proses melalui pikiran dan perasaan lalu menentukan kehendak kita. Itu kesalahan daripada banyak di antara kita, termasuk saya dulu. Tapi setelah mengerti harus dibalik, kita harus taklukkan kehendak kita, lalu kita berpikir sesuai dengan kehendak Allah, kita merasa sesuai dengan perasaan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan minta kita bukan hanya cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Nah, kenapa, Sku? Karena pencobaan itu biasanya reaksi pertama mulut. Termasuk saya dulu. Ngomel. Saya sudah terangkan itu. Dan ini termasuk juga orang-orang Israel, bukan? Ngomel. Bersungut-sungut. Ya, jadi saat pencobaan lambat berkata-kata, kita mesti hati-hati dengan apa? Emosi. Waktu pencobaan itu emosi berkecamuk.
Seperti apa, Saudara? Seperti uap yang mendidih. Coba sudah lihat, kalau uap itu mendidih, Saudara, tutup itu boleh bergetar. Iya, kalau sudah taruh panci lalu sudah masak, Saudara, bergetar ya. Nah, hati kita juga begitu, Saudara. Kalau emosi ini sudah naik, Saudara, lalu meletup-letup. Lewat apa? Dari hati melalui mulut. Itu pasti. Dan itulah yang dilakukan juga oleh Daud, saleh Tuhan. Dan itu juga dilakukan oleh kita, Saudara. Ya. Dan Mazmur 31 ayat 23. Ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris, mestinya begitu ya. Sebab aku terburu-buru berkata. Aku ini dihapus, dipotong, ya. For I said in my haste, I am cut off. Aku buru-buru, ya, terburu-buru ngomong. Saya ini sudah dipotong di hadapan mata Tuhan. Nah, bukankah kita begitu ya? Kalau kita ada pencobaan, problem lalu, rupanya Tuhan ini tidak senang sama saya. Cepat kita tanggapannya begitu. Dan bukan hanya kita ini masih lambat berkata, lambat marah. Karena Tuhan kata amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran Allah. Tidak. Masih ingat dengan Kain? Bagaimana dia marah dengan adiknya? Apa yang Tuhan katakan pada Kain? Awas Kain, dosa mengintip di depan pintu. Jadi setan itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menerkam. Kapan? Salah satu yang mudah, lubang kunci yang mudah dimasuki, itulah marah. Karena itu Tuhan berkata dalam surat Efesus 4, jikalau kamu marah, kamu boleh marah, tapi jangan sampai gelap. Nah, kalau sudah sampai gelap, pencuri datang, dongkel, ya, dia akan masuk, ya. Karena itu bagaimana kita mengatasi hal itu? Kalau ada kemelut, kegoncangan, rasa tidak puas, atasi dengan apa? Dengan datang kepada Tuhan. Coba kita bertanya pada Tuhan, apa kehendak-Mu dengan masalah ini? Tuhan, apa kehendak-Mu? Saya dulu juga begitu. Kena penyakit, ya, mah blooding sampai tumpah darah, keluar darah dari mulut saya. Tapi saya masih tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, saya pikir saya sudah baik, saya sudah melayani dengan segenap tenaga, habis-habisan. Waktu itu banyak berpuasa sampai mas saya blooding. Saya pikir kenapa Tuhan? Ya, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ya, jadi kita mesti taklukkan kehendak kita ini kepada rencana Allah yang mulia, yang lebih baik. Di balik pencobaan-pencobaan yang kita terima. Jadi, respons kita bagaimana? Karena itu atasilah, pencobaan itu dengan datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan bersyukur. Bukankah ini yang Tuhan inginkan? Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan, segala. Jadi kita mesti yakin, satu kunci ini. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin terjadi. Satu rambut pun, kata Tuhan, sehelai rambut pun sudah dihitung. Dan kalau gugur, itu dengan pengetahuan Tuhan. Bukankah ini sulit ya memang? Kita mesti tahu, Tuhan, Engkau tahu apa yang Engkau mau dalam hidup saya. Kenapa saya alami ini? Pasti Tuhan punya rencana.
pasti Tuhan punya rencana. Tuhan tidak izinkan selai rambut pun jatuh. Mari kita yakin Bapa kita baik, baik dan sangat baik, sangat baik. Oleh karena itu mari kita syukuri. Dengan kita berkata Tuhan, kasih Allah Tuhan itu sungguh telah terbukti. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tetap baik. Apa saja Engkau izinkan dalam hidup kami, Engkau punya rencana yang baik. Haleluya, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Amin. Bersyukur. Amin. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Mari bersyukur, bersyukur dari hatimu. Mari bersyukur, bersyukur. Berterima kasih setia-Mu. Ada rencana yang indah. Ku sembah, amin, 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 amin Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Sekali lagi bersyukur, bersyukur saudaraku, bersyukur, bersyukur. Amin, amin. Bersyukur, yes, Lord. Bersyukur.
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Ku sembah, ku sembah, yes, ku sembah dan ku sembah selama amin. hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah yes dan ku Tuhan, sembah yes Lord. selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Kami menyembahmu sepanjang Sembah dengan kekuatanmu sepenuh. Buka suaramu, buka suaramu. Tuhan ingin mendengar suaramu. Terima kasih, Rasa syukurmu. terima kasih. Ucapkan dengan mulutmu. Satu pengakuan, yes Lord. Maturasana karamashi, mikita raso. Hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Ingat teman-teman, hidup kami, jikalau engkau ingin Tuhan beserta, hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Kita mesti bisa membuat Tuhan itu bisa benar-benar rest, tenang. Karena itu dalam surat Yakobus 1 ayat 21 dikatakan begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Kalau Anda ingin Tuhan menyertai, dan Allah itu menyertai kita dengan apa? Dengan roh. Karena itu dalam surat Efesus dikatakan buanglah. Kamu juga harus buang segala kepahitan hati. Pokoknya saudara unek-unek itu belajar. Kalau aku berunek-unek, Tuhan itu kalau mau menyertai saya, dia gak suka dengar unek-unek. Tuhan tahu bagaimana mengatasi musuh-musuhmu. Orang yang membuli kamu, dia tahu. Jadi Anda nggak perlu komplain. Tapi kebanyakan kita itu kalau nggak komplain itu kita katakan nggak plong gitu.
Rasanya nggak puas kalau kita nggak maki itu, rasanya nggak bisa. Tapi sebetulnya kalau sudah tahu bahwa Tuhan itu mau menyertai, dia kan tahu. Dan ini kegagalan saya juga, kegagalan Anda bukan? Emosional. Kita itu lebih ingin cepat segera bagaimana menyelesaikan problem, masalah. Kita tidak membiarkan Tuhan, kau kan dengar Tuhan. Apa yang dikatakan orang itu. Ya. Dan Tuhan kata setelah engkau harus buang, berarti kita ini mesti hati-hati yang tidak disenangi Tuhan, yang membuat Tuhan resah. Karena Allah itu Allah damai. Dikatakan terimalah firman. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Ya, dalam bahasa Inggris katakan receive in meekness the implanted word. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang diimplan, ya, yang diukir dalam kamu. Dan kata implan itu emputos itu mempunyai arti posisi. Jadi saudara mesti tahu, ya, saudara dengan Tuhan itu mesti bagaimana saudara menerima firman itu dengan posisi. Nah, kebanyakan posisi kita bagaimana menerima firman Tuhan? Apakah sambil lalu? Apakah kita katakan ini hal sangat penting, sangat luar biasa? Karena itu kata ini implanted ini atau ya implant ini atau ya yang ditaruh, ditanamkan ini berhubungan dengan tempat, waktu, situasi, lalu plus dengan kata yaitu menghembuskan. Apa artinya? Waktu saya mempelajari, berarti Tuhan itu menunggu kita ini betul-betul bisa betul-betul tenang dan baik situasinya, baru dia hembuskan. Nah, ini namanya implan. Dengan apa? Dengan roh. Ya, jadi firman itu perlu diberi tempat pada saat, waktu, keadaan yang terbaik dari hidupmu. Kapan? Kalau engkau nggak marah-marah. Betul. Kalau engkau nggak uring-uringan, komplain. Nah itu tepat waktunya. Dan itulah saat dimana Tuhan itu mau hembuskan dengan roh sekarang. Dan di mana itu biasanya kita lakukan? Kita harus memberikan waktu terbaik. Saat kapan? Saat kita menyembah. Kita datang pada Tuhan. Biasanya menyembah itu kita singkirkan semua problem. Nah kita datang pada Tuhan. Nah itulah saat, waktu, keadaan yang terbaik untuk firman itu diimplan, ya. Dalam King James katakan engrafted. Itu artinya dicangkokkan, ya, dicangkokkan, diimplan, seperti saudara pasang gigi implan gitu. Ya, itulah saat penyembahan. Kan itu betapa pentingnya saudara sembahyang. Waktu sembahyang, dan karena itu sudah ingat-ingat firman Tuhan supaya saat itu firman Tuhan dimasukkan, masukkan menjadi darah dagingmu. Wow, ya, saat itu saat terpenting. Nanti hidupmu berubah jadinya. Jadi bukan orang yang uring-uringan marah-marah, tapi sudah merasakan, Tuhan, aku ingin Roh-Mu bekerja saat kami berkumpul dengan Engkau. Saat kami berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami, memuji Engkau,
Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat Kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. kala Hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Amin. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setia. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Yes Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja. kami memuliakan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Kami amini Tuhan. Berkat-Mu atas Berkat-Mu. Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Berkat-Mu atas kami. Yes, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setia. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Amin. tak berkesudahan. Yes Tuhan. Amin. 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 Habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Amin Tuhan. Baru setiap pagi. Yes Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Amin. Amin. Besar setia. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Amin tak
berkesudahan. Yes Lord, yes Lord. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru Setiap pagi, baru. setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Kami deklarasikan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Karena jiwa kami tenang Tuhan. besar Jiwa kami tenang Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan, Sungguh Tuhan terima kasih. Benar Tuhan, jiwa kami tenang Tuhan. Karena Engkau mendekat kepada kami. Tatkala kami mendekat menyembah Engkau, janji-Mu itu benar. Engkau mendekat kepada kami. Dan kami rasakan ketenangan yang luar biasa Tuhan. Walaupun badai mengamuk, roh kami Engkau angkat tinggi Tuhan, lebih tinggi dari semua badai kehidupan. Sehingga jiwa kami dapat tenang. Karena kami mau bersandar pada janji-janji-Mu Tuhan. Khususnya sekarang ini kami berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan, menghadapi masalah pandemi maupun ekonomi yang goncang di seluruh dunia Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah goncang. Firman-Mu tetap sama. Dan Kau berkata semua akan goncang, tapi kerajaan-Mu tidak akan tergoncangkan. Karena itu datanglah kerajaan-Mu. Datang kerajaan-Mu Tuhan bagi negara kami. Hadirlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa supaya Engkau cengkeram Tuhan pimpinan negara kami, dari Pak Presiden, Wakil Menteri, semua Tuhan aparat paling rendah, TNI Polri, juga menteri-menteri semua Tuhan dengan segala stafnya. Engkau kuasai sampai ke daerah-daerah Tuhan. Engkau akan tolong negara kami Tuhan. Dan kami percaya dengan kekuatan Tuhan kami bisa keluar dari semua masalah. Engkau perkasa, Engkau gagah Tuhan, Engkau kuat Tuhan. Dan biar jiwa kami rest di dalam janji-janji-Mu. Karena janji-janji-Mu memberikan kami jaminan yang sepenuh. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa kami dan Kau berikan berkat-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Beri kekuatan, kemenangan, kesehatan yang komplit Tuhan. Terima kasih, nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian, amin.